Halo teman-teman Sobat Hunter, jumpa lagi bersama saya di channelnya Pancasona Official. Episode hari ini saya tidak akan mengulas sebuah produk senapan angin, karena di sini saya ingin memberikan informasi edukasi soal teleskop. Nah, ini kebetulan judulnya itu mengangkat dari beberapa komentar teman-teman Sobat Hunter yang sudah masuk, yaitu kombinasi senapan angin dan teleskop harga terjangkau, harga yang cukup murah, yang perlu teman-teman ketahui karena banyak sekali pertanyaan ini yang muncul di kolom komentar sosial media dan di YouTube Pancasona Official. Akan saya bahas mengenai momen ini atau pembahasan soal teleskop dan senapan angin ketika dikombinasi. Apakah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan? Jawabannya pastinya ada dan akan saya bahas tuntas di video hari ini. Seperti biasa, sebelum lanjut membahas dan kita ngobrol santai soal teleskop dan senapan angin, pastinya simak dulu video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu. Sudah siap? Coba langsung saja yuk ngobrol santai dan pastinya simak video ini sampai akhir. Nah, oke, coba langsung saja saya mulai. Nah, ini kalau teman-teman belanja senapan angin di tokonya Pancasona Official ya, sering sekali saya memberikan informasi tambahan soal senapan angin, terutama kalau teman-teman belanja senapan angin kelas PCP Bocap, yang dimana itu kan tidak ada visir manualnya atau bidikan manualnya. Saya sering memberikan informasi tambahan untuk belanja teleskop sekalian, karena kenapa? Tanpa teleskop, senapan angin PCP Bocap itu sebenarnya kurang efektif. Karena untuk membidik sasaran, paling bagus, paling efektif tuh harus pakai teleskop. Nah, pertanyaan intinya dari teman-teman Sobat Hunter kemarin itu, yang muncul di beberapa kolom komentar sosial media dan di YouTube terutama, itu bertanya, Mas, kan senapan angin kelas PCP Bocap ada besi tambahan yang di atas chamber. Ini maksudnya ya. Nah, ada juga yang tidak. Itu kalau untuk setting teleskopnya seperti apa ya? Atau nanti ketika belanja senapan angin PCP Bocap yang ada rel tambahannya di atas, itu bisa dilepas atau tidak? Jawabannya bisa. Nah, ini akan saya jelaskan dulu berdasarkan pengalaman pribadi yang sejauh ini saya jumpai ya, maksudnya yang saya alami sendiri di lapangan. Penggunaan senapan angin kelas PCP Bocap. Idealnya ya, senapan angin kelas PCP Bocap itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama model taktikal seperti ini ya. Ya, model taktikal itu dari bagian belakang popornya dia menggunakan ABS Teflon mode taktikal, dan yang kedua itu popor kayu. Nah, biasanya yang senapan angin PCP Bocap taktikal, entah itu mereknya yang Predator, ada yang Ghost Warrior, Cobra dan sebagainya, biasanya memang dilengkapi dengan namanya ini besi tambahan. Ini bukan besi ya, ini namanya rail mounting tambahan. Rail mounting ini bahannya dari dural, bahannya itu hampir sama bahan chamber. Nah, ini bisa dilepas pasang. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Memang standarnya bawaan dari senapan angin yang mode taktikal itu hampir keseluruhan ya, nggak semuanya ya, hampir keseluruhan ada namanya rail mounting tambahan. Tapi kenapa yang popor kayu tidak? Nah, ini jawabannya saya belum bisa memastikan ya, kenapa yang popornya kayu ini tidak dilengkapi dengan rail mounting tambahan. Tapi yang saya ketahui ternyata untuk yang popor kayu ini modelnya kan sedemikian rupa. Nah, oke, bisa dilihat. Nah, ini kenapa tidak ditambahi dengan rail mounting tambahan? Karena untuk bentuknya nanti agak sedikit aneh, karena dia menggunakan popornya popor kayu. Ini yang saya ketahui ya. Tapi Mas, bagaimana kalau yang popornya kayu ini ya, itu di-upgrade sendiri, dipasang dengan rail mounting tambahan sendiri, bagaimana? Bisa jawabannya, tapi harus buat lubang sendiri. Sejauh ini produk yang ada di Pancasona Official yang Bocap popor kayu ya, itu tidak ada namanya rail mounting tambahan. Dan untuk yang taktikal ya, yang model seperti ini, mereknya yang Predator, ada yang Ghost Warrior, ada yang Red Bull dan sebagainya, semua rata-rata menggunakan rail mounting tambahan. Nah, ini bisa teman-teman fungsikan, bisa teman-teman tidak fungsikan atau bisa dilepas, tergantung kebutuhan dan tergantung selera. Biasanya ya, kalau menggunakan rail mounting seperti ini, dia itu dikombinasi pada teleskop yang ukurannya standar 39x40, karena posisinya dia kan kurang tinggi. Nah, yang menggunakan teleskop ukuran 312x40 atau yang 416 ya kali 50 atau 40, itu biasanya
teman-teman ada yang dilepas, yang ininya, rel mounting tambahannya ini. Jadi posisinya seperti ini, posisinya kayak PCB bocah efek airgun ini. Nah, jadi ini tergantung selera dan tergantung kebutuhan saja. Tidak ada aturan pasti, tidak ada kewajiban teman-teman harus pakai rel, teman-teman harus nggak pakai rel dan lain sebagainya. Tidak, tergantung selera dan tergantung kebutuhan saja. Nah, kalau soal setting, lebih mudah mana? Jawabannya sama. Settingnya itu sama-sama mudahnya kalau teman-teman memahami bagaimana cara konsep zeroing teleskop. Jadi rel mounting ini ya teman-teman tidak perlu khawatir. Ini sebenarnya kalau dikesimpulkan, dikerucutkan, rel mounting ini sebenarnya hanya variasi saja. Bisa dilepas, bisa dipasang. Kalau teman-teman nyaman dipasang seperti ini, kan posisinya agak tinggi nih kalau dipasang teleskop yang ukuran 312 atau yang 416 itu kan posisinya agak tinggi karena dia menggunakan mounting teleskopnya itu kan double baut, ukurannya panjang atau tinggi. Nah, kalau dipasang ini kan dia agak tinggi lagi. Lebih nyaman yang mana? Atau dilepas? Bisa, tergantung kebutuhan dan tergantung selera saja. Jadi itu, teman-teman nggak perlu khawatir. Yang jelas, untuk teleskop ini menyesuaikan kebutuhan saja. Kalau teman-teman membidik sasarannya di jarak 30 sampai maksimal 40-50 meter, bisa pakai ukuran yang 39 atau ini nih, bagian belakang mana nih? Nah, ini ukurannya kan ada yang 39 kali 40. Maksudnya 39 ya, atau digit angka yang paling depan itu untuk zoomnya, pembesaran dari objek, mata ke objek itu bisa mencapai angka 3 sampai berapa yang tertulis di teleskopnya ini, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Semakin besar angkanya, semakin lebar atau semakin jauh untuk jangkauan menuju ke sasarannya. Maksudnya 39 dibandingkan dengan 416 itu jangkauannya lebih jauh yang 416 karena untuk pembesaran zoomnya itu lebih besar, lebih gede, sehingga untuk penampakan ketika digunakan menuju sasaran yang jauh itu lebih jelas dan lebih menjangkau. Sasarannya itu paling mantap yang ukurannya digitnya besar. Jadi itu ya, jadi angkanya itu berpengaruh. Nah, biasanya kalau teman-teman yang belanja senapan angin di Panasonic Official, sering saya tanyakan dulu, Pak, mau cari teleskopnya itu untuk jarak yang berapa meter? Kalau untuk sebatas maksimalnya 50 meter ke bawah, bisa pakai yang ukuran 39 kali 40 karena harganya terjangkau, sekitar harganya 400 ribuan. Kalau Bapak mau menggunakan senapan angin ini nanti digunakan untuk tes nembak di jarak di atas 50 meter sampai maksimal 85 meter, saya sarankan pakai ukuran yang 312. Itu yang paling minim. Kenapa tidak pakai yang 39 kali 40? Karena untuk jangkauannya kan kurang. Yang 39 kali 40 kan maksimalnya di 40 sampai 50 meter. Kalau yang ukurannya 312 itu kan digitnya makin banyak nih. 39 kan sama 312 kan lebih banyak yang 312 ya. Itu jangkauannya lebih jauh dan maksimal bisa sampai 85 meter dan pastinya dari segi harga beda. Semakin digitnya besar ya, semakin mahal pula dari harga teleskop tersebut. Ini yang sejauh saya jumpai di Panasonic Official ya. Tapi saya kurang tahu kalau produk dari luarnya Panasonic Official. Kalau teman-teman menjumpai produk yang di luar Panasonic Official dengan harga yang cukup terjangkau, cukup miring, ya itu bisa teman-teman coba dulu tanyakan ke penjualnya. Tapi sejauh ini yang kami jualkan, terutama bagian teleskop, itu semakin digitnya besar, semakin harganya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan digit angkanya yang kecil. Soal ukuran zoom in atau zoom out-nya, pembesaran dari mata ke objek, itu ada setelannya. Semua teleskop senapan angin ada seperti itu. Jadi teman-teman ya, untuk teleskop ini bisa teman-teman maksimalkan sendiri sesuai kebutuhan, sesuai selera. Soal rel mounting tambahannya, terutama kelas senapan angin PCP bocap yang model taktikal itu tidak jadi masalah. Teman-teman bisa lepas, teman-teman bisa masangnya, tergantung kebutuhan dan tergantung selera. Terus untuk kebutuhan, terutama kebutuhan dari teman-teman itu difungsikan teleskopnya untuk jarak berapa meter. Kalau hanya 50 meter ke bawah, ya pakai yang kecil-kecil aja seperti ini sudah cukup. Ya nggak perlu tambah biaya lagi. Kalau kalau jarak tembaknya di atas 50 meter, wajib harus pakai yang ukurannya agak gede atau digitnya semakin besar. Soalnya untuk jangkauannya kan lebih jauh dan membutuhkan jangkauan yang jauh pula.
terutama dari segi kemampuan teleskop. Nah, itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Jadi, ya, senapan angin yang ketika dikombinasi dengan sebuah teleskop, itu teman-teman harus tahu dulu fungsinya untuk digunakan di jarak berapa. Ya, kalau hanya kebutuhannya seperti yang saya sebutkan tadi, itu teman-teman bisa menyesuaikan sendiri sesuai kebutuhan, sesuai selera. Kalau teman-teman masih bingung, ya bisa konsultasi dengan timnya Panasonic Official. Ya, nanti kami siap membantu dan siap memberikan pilihan ya soal teleskop nantinya cocoknya ketika dikombinasi ke senapan angin teman-teman itu yang mana, kami siap membantu. Oke? Nah, oke ya teman-teman Sobat Hunter, mengenai video kali ini cukup sekian. Jadi, untuk kesimpulannya adalah senapan angin PCP Bocap itu umumnya saya sarankan harus pakai teleskop. Karena kenapa? Senapan angin PCP Bocap itu rata-rata ya, nggak semuanya sih. Rata-rata itu kan nggak dilengkapi dengan namanya visir manual. Kalau teman-teman untuk membidik sasaran tanpa visir itu kan sulit dan harus pakai teleskop. Nah, untuk senapan angin PCP Bocap yang pakai visir itu kalau di Panasonic Official hanya PCP Bocap Terminator saja. Kalau yang lain memang tidak ada. Dan saya sarankan memang kalau teman-teman belanja senapan angin kelas PCP Bocap apapun mereknya ya, entah itu yang Ruger Bocap Terminator yang bahkan di situ sudah ada visir manualnya, sering sekali saya memberikan tambahan informasi ke teman-teman untuk belanja teleskop. Karena kenapa? Untuk membidik sasaran efektifnya itu harus pakai teleskop. Ukurannya berapapun tergantung kebutuhan dan tergantung selera. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di tengah-tengah video. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Kalau teman-teman pengen request atau mungkin pengen tanya-tanya dulu ngobrol santai soal senapan angin ataupun pelengkapan senapan angin yang ada di Panasonic Official, teman-teman silahkan bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di video. Tenang saja, konsultasi, tanya-tanya gratis. Tidak perlu belanja dulu senapan angin di kami. Karena kenapa? Di sini sifatnya kami hanya melayani, memberikan informasi soal senapan angin yang kami ketahui. Ya, itu aja. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan saya hari ini. Terima kasih banyak juga untuk yang sudah belanja senapan angin di kami, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Panasonic Official. Saya doakan juga terima kasih, semoga rezekinya lancar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Oke, next episode coba kita bahas mengenai senapan angin terbaru. Kalau teman-teman ada request, tulis di kolom komentar.